Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Tumben pas ini. Pas, karena udah di briefing. Kemarin sudah kita tegur, jangan telat, jangan kecepatan. Akhirnya bisa pas. Ya, karena komunikasinya tepat. Tepat. Seperti tema kita minggu lalu. Minggu lalu soal komunikasi salah membuat emosi. Iya. Nah, tapi di pagi hari ini kita akan membahas tentang tetanggaku julid bikin rumah tanggaku sulit. Mungkin Ustadz ada yang bisa disampaikan mengenai tetangga? Ya. Satu waktu ada seorang ngadu sama Nabi. Ya. Bahwa dia punya tetangga, mungkin istilah sekarang tuh julid. Ya. Tetangga yang tidak baik, tidak ramah, suka mengganggu, suka kepo, suka menyampaikan hal-hal yang tidak enak, menyampaikan hal-hal yang tidak layak, tidak pantas. Kemudian Nabi mengatakan sabar. Begitu udah dicoba sabar, tetap aja itu tetangga didiemin, masih aja begitu kelakuannya. Ya. Akhirnya kata Nabi, ya udah dah, kalau emang begitu modelnya, kamu diam, dia masih tetap melakukan hal yang sama, kamu keluarin aja barang-barang kamu dari rumah, taruh tuh di depan jalan. Nah, ternyata benar, orang pada lewat. Ini kenapa barang-barang di depan jalan begini? Iya, saya sebel banget tetangga saya julid, kasar. Orang langsung marah, emang dasar tuh tetangga. Penuh dengan kalimat, kata-kata istilahnya tuh kalimat tidak baik lah, dasar tetangga A, B. Semua orang pada ribut. Keluar tetangga ada apa? Nah ini, akhirnya besok maafin saya kalau kemudian kamu tidak nyaman atas apa yang saya lakukan. Selesai. Nah, kadang-kadang diam bisa menjadi solusi, sabar bisa menjadi jawaban, tapi kadang-kadang harus ada sikap yang dilakukan begitu. Iya. Ada step by step. Iya. Sebagaimana Nabi menyarankan kepada orang yang diperlakukan tidak baik oleh tetangganya itu. Iya, jangan kita balas julit-julitin lagi. Jangan. Nggak kelar-kelar jadinya. Nggak selesai-selesai. Kalau kita balas julitin lagi, jangan-jangan dia duluan yang ngeluarin perabotan rumah tangganya. Iya, dengan mengatakan itu saya dijulitin. Nah, diamin aja udah. Nanti orang yang akan ikut campur untuk menyelesaikan. Kenapa? Pasti nanya dong, kenapa barang-barang lu pada di luar begini nih? Itu gara-gara tetangga, saya pengen pindah aja romannya. Rame. Baru dia sadar, ya Allah, jadi rame nih urusan. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Ketika kita berumah tangga pasti ada aja omong-omongan yang bikin kita down. Misalnya kayak ngurus suami itu harus yang benar. Istri itu tugasnya ngelayanin suami. Gimana Ustadz? Cara menutup telinga dari omongan yang seperti itu agar tidak terus kepikiran dan fokus sama rumah tangga kita. Ya. Tugas istri memang boleh dibilang melayani, tapi kan melayani juga bukan berarti bagaimana seperti seorang pelayan di sebuah restoran, seorang pelayan di sebuah tempat kerja yang mungkin selama jam kerja diatur untuk terus melayani. Kadang-kadang ada suami yang tidak mau dilayani karena dia bisa melakukan hal sendiri. Atau kadang-kadang dia senang dilayani ketika datang rasa manjanya. Atau kadang-kadang justru saling membantu bersama dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi yang paling tahu model karakter suami itu kan ya istri. Kamu ini tetangga, tahu apa soal suami saya? Saya tidak seperti yang kamu lihat bukan berarti saya sedang tidak taat. Emang suami saya nggak demen. Saya terlalu bagaimana? Kan macam-macam orang. Ya udahlah, kamu ngapain sih? Udah saya ambil sendirilah. Udahlah, kamu gak usah capek-capek turusin anak aja. Ntar saya bisa bikin sendiri kok. Ada yang begitu, ada yang seneng banget kalau dilayanin. Selama masih kemampuan kita ada, kenapa tidak? Dan gak peduli dengan apa kata orang. Toh yang jalanin kita, yang tahu siapa kita adalah suami kita. Dia ridho atau tidak, ya kita yang tahu dan paham. Kenapa harus risih dengan apa kata tetangga, apa kata orang? Konsentrasi aja sama konsentrasi aja urusan kita. Ya. Karena memang kalau ada orang julid mah apapun yang kita lakukan ada aja dilihat celahnya gitu ya. Lo kayak pembantu. Iya. Dilayanin mulu laki lo. Emang udah renta apa? Udah 52 laki lo 53. 53 sih. 53 udah renta banget apa itu dilayanin mulu. Lagi 5 sama. Salah, begitu nggak dilayanin. Tega lo. Laki udah tua kayak begitu 53. Masa lu 52 atau lagi 5 sama, masa lu diemin begitu aja? Ya, nih yang bener yang mana ini? Yang bener adalah sikap kita kepada suami, ridho apa enggak suami kita? Itu yang benar. Ya, yang paling penting itu udah. Jangan mengukur bertanya pada tetangga, tapi bertanya pada pasangan. Sudah benarkah saya dalam melayani? Sudah pantaskah saya dalam bersikap?
yang tahu dan menilai ya pasangan kita lah, ngapain pasangan orang ikut campur menilai pasangan orang lain. Ya, ya. Nah, seperti itu dah.